percaya adik-adik di rumah tetap dalam keadaan yang sehat ya. Kita mau datang sama Tuhan hari ini, berikan sikap yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan untuk pagi ini Bapak. Kami boleh berkumpul kembali di tempat ini Tuhan. Kami boleh sama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan hadir di setiap rumah kami pada hari ini ya Bapak. Roh Kudus-Mu hadir Tuhan menjamah setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau sangat baik. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Sama-sama kita angkat pujian ini ya. Sungguh-sungguh lagi kata. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami siap melompat dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Oke adik-adik, selanjutnya kita memuji nama Tuhan dengan lebih semangat lagi. Yeay. Ayo adik-adik semuanya kita mau bangkit berdiri. Ayo Oke, adik-adik. semua bangkit berdiri yuk. Kita memuji nama Tuhan hari ini. Haleluya, mari semuanya kita lebih semangat lagi buat Tuhan. Ayo adik-adik semuanya kita tepuk tangan.
mari kita katakan. Kau Tuhan yang setia, tanganmu tersedia, memegangku melintasi gelap dunia. Apapun keadaan, hati dan perasaan, tak membatasi kuasamu di dalamku, kasihmu kepadaku, menerima apa adanya. Dalam kelemahanku, kuasa Tuhan jadi sempurna. Katakan, ku kan selalu kembali padamu, yang ku perlu hanyalah kau Tuhan. Cintamu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Haleluya. Katakan, kau Tuhan yang setia, tanganmu tersedia, memegangku melintasi gelap dunia. Apapun keadaan, hati dan perasaan, tak membatasi kuasamu di dalamku, kasihmu kepadaku, menerima apa adanya. Haleluya. Dalam kelemahanku, kuasa Tuhan jadi sempurna. Ku kan selalu kembali padamu, yang ku perlu hanyalah kau Tuhan. Cintamu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Aku karya indahmu, karena ku cerminanmu. Kau ciptakan diriku serupa gambaranmu. Aku karya indahmu, karena ku cerminanmu. Kau ciptakan diriku serupa gambaranmu. Ku kan selalu kembali padamu, yang ku perlu siapa? Hanyalah kau Tuhan. Cintamu membuatku mengerti siapa aku yang sebenarnya. Haleluya. Yeay, beri kemuliaan bagi Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Siapa yang masih semangat memuji nama Tuhan? Semuanya boleh lambaikan tangan di rumah ya. Kita mau bernyanyi lagi buat Tuhan. Let's go. Tepuk tangan ya. Sama-sama kata. Ku mau bernyanyi lagu baru bagimu. Ku mau bersorak melompat tinggikanmu. For you are love, love, love. You're good to me and you are wonderful. Eternally and I will love, love, love. As you love me and I will sing your praise. Eternally, kau yang terbaik, melodi di hatiku. Kau membuatku menari memujimu. Semua. For you are love, love, love. You're good to me and you are wonderful. Eternally and I will love, love, love. As you love me and I will sing your praise. Eternally, I lift my hands to praise you, for you are kind to me, and to your name my heart sings. For you are love, love, you're good to me. I lift my hands to praise you, for you are kind to me, and to your name my heart sings. For you are love, love, you're good to me. For you are love, 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 you're
adik-adik, dan sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Berikan hatimu yang terbaik buat Tuhan. Berikan sikapmu yang terbaik buat Tuhan. Telingamu, biarlah apa yang disampaikan pada pagi hari ini itu dapat tersampaikan adik-adik. Mari kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Mari kita katakan, Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Angkat tanganmu adik-adik. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kita ulang lagu ini dari awal yang lebih sungguh-sungguh lagi. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satunya yang ku andalkan, Yesus. Satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sekali lagi kita katakan, Engkau Tuhan memberkati,
Mari adik-adik, kita satukan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan lebih lagi. Terima kasih atas penyertaan-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan atas semua berkat dan anugerah-Mu yang telah Engkau berikan di dalam hidup kami. Sebentar kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan Tuhan oleh kakak yang akan membawakan firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini dapat tertanam Tuhan di setiap hati kami Tuhan. Dan biarlah Engkau memimpin setiap hidup kami, agar kami dapat melakukan semua firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, shalom. Ketemu lagi ya di bulan November ini. Wah, kalau hitung-hitung sudah bulan November loh. Sebentar lagi kita sudah mau mencapai di akhir tahun. Wah, cepat sekali ya waktu berlalu ya. Coba ingat-ingat, kita udah dari awal tahun ini sudah mulai mengkarantina diri, mulai berhati-hati di dalam musim pandemi ini ya. Tapi nggak apa-apa, Tuhan terus menyertai kita dan kita terus berdoa supaya semua pandemi dan sakit penyakit virus ini Tuhan tetap ada di dalam kedaulatannya ya. Kita tetap di dalam perlindungan Tuhan. Amin. Ya, hari ini kita tetap setia datang kepada Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Oke, kita lihat hari ini Kak Novel mau sharing tentang pengampunan. Perumpamaan tentang pengampunan yang diambil dari Matius 18 ayat 21 sampai 35. Kalau bahasa Inggrisnya itu The Parable of the Unmerciful Servant. Mungkin adik-adik sudah ada beberapa yang sering mendengar ya perumpamaan ini ya. Tapi Kak Novel ceritain sedikit. Jadi suatu hari murid-muridnya Tuhan Yesus itu tanya kepada Tuhan Yesus, Guru, kalau kita mau mengampuni orang, kita harus mengampuni berapa kali? 7 kali ya? Tapi tahu nggak jawaban Tuhan Yesus? Tuhan Yesus bilang, bukan 7 kali, tapi 70 kali 7. Ayo kakak-kakak yang sudah agak besar, 70 kali 7 berapa? 490 ya. Ya bukan dihitung seperti itu. Tapi maksudnya Tuhan mengampuni orang itu harus terus menerus. Terus kemudian murid-muridnya, banyak banget ya gitu. Oke, Tuhan Yesus bilang, saya mau menceritakan sebuah perumpamaan. Nah, di dalam perumpamaan ini ada seorang raja, penguasa. Dan raja penguasa ini ingin membuat perhitungan dengan hamba-hambanya. Dia buat hitungan, oh hamba ini ada hutang berapa ya, hamba ini ada hutang berapa, ada berbuat salah apa nih gitu. Nah sampailah dia kepada salah seorang hambanya. Nah salah seorang hamba ini berhutang kepada dia 10.000 talenta. Itu besar sekali hutangnya 10.000 talenta. Nah kemudian ketika hamba itu bilang dengan raja itu, Tuhan saya nggak bisa melunasi hutang saya, ampuni saya. Tapi terus kemudian raja ini bilang, kalau kamu nggak punya uang untuk lunasin, berarti kamu, istri kamu dan anak-anak kamu akan dijual untuk melunasin dan membayar lunas hutang kamu. Hah?
kami semua dijual untuk melunasin hutang. Jangan Tuhan, lihat nih. Hambanya itu kemudian berlutut memohon, sabarlah Tuhan, sabarlah, sabarlah kepada hambamu ini. Pasti kami akan melunasi pelan-pelan, sabarlah, mohon Tuhan. Dengan rendah hati dia memohon kepada raja tersebut. Ketika raja tersebut melihat, aduh dia begitu rendah hati, tahu nggak apa yang dia lakukan? Oke, berdiri, kamu tidak akan dijual. Dan lunaslah semua hutang-hutangmu juga. Hah? Lunas? Jadi hutangnya lunas dan dia juga dibebaskan oleh raja tersebut. Tidak dijual. Lihat nih, mukanya senang semua kan. Mereka berjalan keluar, aduh puji Tuhan, hutang saya dilunaskan. Kemudian kami juga tidak dijual oleh raja tersebut. Tapi ketika hamba yang tadi sudah diampuni dan dilunasi hutangnya jalan keluar, dia ketemu dengan hamba yang lain, temannya juga, yang berhutang 100 dinar. Nah, Kak Novel mau ceritain sedikit ya, mungkin adik-adik yang di Joy Class mungkin kurang bisa mengerti. Tapi kalau adik-adik yang lebih besar, coba ya lihat ya. 10.000 talenta hutangnya dia terhadap raja tersebut. Kemudian temannya ini hutang 100 dinar. 1 talenta itu ada sekitar 3.000 atau 6.000 dinar. 1. Dan dia berhutang 10.000 talenta kepada raja tersebut. Temannya hanya hutang 100 dinar kepada dia. Dia marah. Kamu yang hutang 100 dinar kepada saya. Ayo lunasin. Tapi temannya kan berlutut tadi, maafkan saya, sabar. Saya akan melunasi hutang saya. Tapi apa yang dia lakukan kepada temannya? Dia mencekik temannya. Mana hutang kamu harus lunasi? Kamu harus lunasi. Kalau tidak saya akan jatuhkan hukuman kepada kamu. Temannya yang lain melihat ini, langsung temannya itu lari kepada raja dan memberitahukan kepada raja tersebut. Hamba yang tadi kamu ampuni dan kamu lunasi utangnya, itu ketemu dengan temannya kemudian mencekik temannya karena temannya itu tidak bisa melunasi hutangnya. Raja tersebut yang mendengar kejadian ini, langsung raja tersebut marah sekali. Kemudian dia suruh yang hamba tadi yang dia lunasi hutangnya itu untuk datang kembali. Kemudian dia bilang, Algojo, ambil hamba ini dan taruh dia di dalam penjara dan hukum dia sampai dia bisa melunasi hutangnya kembali. Bagaimana saya tadi sudah ampuni dia, tapi dia kok begitu terhadap temannya. Masukkan saja ke penjara Algojo. Dan kemudian orang tersebut dimasukkan ke penjara oleh Algojo dan dihukum. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, dari perumpamaan tersebut kita bisa juga melihat kalau kita sebagai hamba tersebut tidak mengampuni, sebagaimana raja tersebut sudah mengampuni kita, maka Bapa kita yang di surga juga akan melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh raja tersebut. Jadi hari ini kita bisa belajar dari perumpamaan tersebut ya. Aplikasinya untuk hidup kita bisa belajar. Yang pertama, ingat Allah kita itu penuh kasih pengampunan. Allah kita itu sangat mengasihi kita. Meskipun adik-adik kadang-kadang malas, adik-adik kadang-kadang melawan orang tua, suka mengganggu adiknya ya mungkin ya. Tapi Allah sangat mengasihi kita. Allah terus mencari kita karena Tuhan mengasihi kita dan mau mengampuni dosa kita. Sama seperti raja tersebut. Meskipun hambanya sudah berhutang begitu banyak dan raja tersebut tuh sebenarnya mau menjual dia dan istri anaknya semua untuk melunasi hutang. Tapi dengan belas kasihannya raja tersebut mengampuni hamba tersebut. Sama, ini gambaran dari Allah kita. Dia itu punya kasih. He is so merciful, sangat punya kasih pengampunan terhadap kita. Apalagi kalau yang kedua, kita itu belajar rendah hati. Kita datang kepada Tuhan. Rendah hati itu tahu ya, artinya itu tidak sombong. Kalau sombong kan lawan katanya rendah hati. Jadi kita nggak boleh sombong, kita harus rendah hati. Sama seperti hamba tadi, yang tadi itu sudah mau dijual, tapi dia kemudian berlutut, aduh Tuhan, sabarlah Tuhan. Dia rendah hati di hadapan raja tersebut.
Maka dia raja tersebut pun punya belas kasihan dan mengampuni. Kita pun harus belajar untuk rendah hati, datang berlutut di hadapan Tuhan. Berdoa seperti anak ini, Tuhan, saya ini orang berdosa, tadi saya sudah berbohong, tadi saya sudah menyontek pas ujian, tadi saya males melawan orang tua. Kita rendah hati di hadapan Tuhan dan mohon pengampunan kepada Tuhan. Maka Tuhan akan berbelas kasih dan mengampuni dosa kita. Dan juga ingat, yang ketiga, kita harus belajar meminta maaf dan memaafkan. Ingat ya, Kak Novel ada bikin bold nih 2 kata. Meminta maaf dan juga memaafkan. Karena kalau kita rendah hati, kita tuh harus belajar mau meminta maaf. Seperti anak ini ya, meskipun mungkin dia udah bikin sedih ya temannya, kemudian anak tersebut bilang, aduh saya minta maaf ya. Harus loh rendah hati untuk minta maaf, karena kan seringnya kita seperti ini. Kalau sudah berbuat kesalahan, begitu dibilangin sama mama, papa, apa teman kita, kamu udah salah nih begini. Hah? Enggak kok, bukan salahnya saya, memang begitu sendiri kok. Kamu kan tadi bikin matematikanya salah, terus kamu coret-coret kan gitu kan, kamu curang kan gitu. Enggak begitu kok, saya aja tiba-tiba kepikiran salah gitu. Bisa aja kita suka ngeles namanya, making excuses ya. Jadi kita kalau tidak rendah hati, kita tidak bisa meminta maaf. Kalau kita memang sudah salah, menyakiti adik kita, kakak kita, atau mungkin gak sengaja memecahkan barang di rumah, kita harus belajar rendah hati dan meminta maaf. Dan juga selain meminta maaf, kita harus belajar memaafkan. Artinya memang ya kadang-kadang mungkin ada teman kita yang menyakiti hati kita. Kita lagi main nih, terus tiba-tiba teman kita ngomong sesuatu yang jelek tentang kita. Contohnya bisa, ih Kak Novel kacamatanya jelek banget sih, jadinya Kak Novel jelek nih gitu. Mungkin ada teman yang ngomong begitu ya, mungkin teman maksudnya bercanda, tapi itu bikin sakit hati kita. Kok teman kita ngomong begitu ya gitu. Tapi ketika dia datang, aduh saya minta maaf ya Kak Novel ya, tadi sudah ngomong yang jelek tentang kamu. Kita harus belajar memaafkan. Jangan kalau teman kita udah minta maaf, kita malah bilang, memang salah kamu kok, gak bisa. Aku gak mau memaafkan, hati saya sudah sakit. Pokoknya sampai saya hidup, sampai saya dipanggil Tuhan, saya gak mau memaafkan kamu. Wah, itu jangan seperti itu. Atau itu yang pertama ya, nggak mau memaafkan, marah-marah. Atau mungkin pura-pura ngomong maaf, ya deh saya maafin. Tapi kalau pas lagi di rumah pikir-pikir, itu selalu ingat-ingat bahwa teman saya jahat, teman saya suka ngomongin yang jelek, teman saya itu suka bully saya gitu. Nah, itu juga sama juga dengan tidak memaafkan. Jadi kalau hari ini kita belajar dari perumpamaan tentang pengampunan di Unmerciful Servant, kita belajar bahwa Allah itu penuh kasih, pasti akan memaafkan kita, mengampuni dosa kita. Tapi dari situ kita harus belajar untuk rendah hati, belajar meminta maaf, meminta ampun atas dosa kita, ataupun meminta maaf kepada orang-orang yang kita sudah berbuat salah, dan yang penting juga harus belajar memaafkan. Ingat ya, adik-adik kan tahu ya doa Bapa kami, doa yang diajarkan Tuhan Yesus ya kepada kita semua. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya. Dan lihat ya di lingkar ini, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Kita meminta maaf, minta ampun atas dosa dan kesalahan kita. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi ampunilah Tuhan akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi Tuhan juga mengajarkan kita kalau kita minta ampun kepada Bapa di surga, kita juga harus belajar mengampuni, memaafkan, dan seterusnya doa Bapa kami. Nah, Kak Novel ada punya satu cerita nih. Tahu nggak Oma ini? Hidupnya sih sudah lama sekali ya, sudah meninggal. Namanya Corrie ten Boom. Mungkin adik-adik ada yang pernah dengar ceritanya, ada yang pernah tahu, pernah dengar namanya. Oma Corrie ten Boom ini lahir pas
Dia itu ada di zaman penyiksaan ketika Jerman ada satu saat itu negara Jerman itu menangkap orang-orang Yahudi, kemudian disiksa, ditaruh di satu tempat, kemudian orang-orang Yahudi itu disiksa. Siksanya itu sangat-sangat tidak manusiawi, sangat kejam. Ada yang dimasukin ke ruangan penuh gas, terus supaya orangnya hirup gas mati pelan-pelan. Ada yang disuruh kerja, gak dikasih makan cukup sampai mereka mati pelan-pelan. Ada yang, wah pokoknya banyak sekali deh siksaannya. Nah, pada saat itu Corrie ten Boom ini masih muda, bersama dengan kakaknya itu ditangkap oleh salah seorang prajurit Jerman. Karena mereka menyembunyikan orang Yahudi di rumah mereka. Pas dia ditangkap dengan kakaknya, mereka ditaruh di kamp penyiksaan. Di kamp penyiksaan ini mereka tuh disuruh kerja, melakukan hal yang sangat memalukan. Kurang makan sampai dia bilang di salah satu bukunya dia tulis, saya lihat kakak saya berjalan di depan saya, iga-iganya itu sampai menonjol kelihatan. Seperti kulit saja yang membungkus tulang-tulang di dalam tubuhnya. Karena mereka harus bekerja, menggali, membangun, melakukan segala sesuatu yang sangat berat, tapi tidak dikasih makan. Dan mereka tidur di tempat yang banyak binatang-binatangnya, kecoaknya, pokoknya yang geli-geli semua. Sehingga mereka itu nggak bisa tidur. Karena begitu banyak orang tidur dalam satu ruangan, tempatnya tidak bisa tidur, banyak binatang-binatang, banyak nyamuk. Pokoknya tempatnya benar-benar sangat menyiksa. Makanya disebut sebagai salah satu sejarah tergelap penyiksaan manusia di dalam sejarah. Nah, ketika suatu saat antara perangnya sudah selesai, orang-orang yang ada di kamp penyiksaan itu akhirnya yang tidak mati itu dikeluarkan. Kakaknya Corrie ten Boom meninggal di dalam kamp penyiksaan. Corrie sendiri itu survive, artinya dia hidup dan dikeluarkan dari kamp penyiksaan. Ketika dia keluar, dia mulai menulis buku kesaksiannya, bagaimana di dalam kamp penyiksaan itu mereka itu malam-malam kalau bukan karena doa dan nyanyi-nyanyi, mereka nggak akan kuat untuk melalui semuanya ini. Dia bikin kesaksian, dia kemudian bersaksi di gereja-gereja, berkhotbah. Suatu hari sudah berlalu bertahun-tahun ketika dia sedang berkhotbah, selesai dia khotbah, seorang laki-laki datang menyampiri dia dan memberi salam. Biasa ya, selesai gereja kan pasti ada yang memberi salam. Ketika laki-laki tersebut memberi salam, langsung Corrie kaget. Karena dia ingat sekali muka laki-laki itu. Itu adalah pria yang menyiksa kakaknya dan juga dia di dalam kamp penyiksaan ini. Pria tersebut adalah orang Jerman yang salah satu petinggi di dalam prajurit di dalam kamp penyiksaan itu. Dia ingat sekali mukanya. Dan pria tersebut datang padanya berkata, firman Anda tentang pengampunan sungguh luar biasa. Dan dia mau menyalami Corrie. Saat itu Corrie langsung kaget di dalam hatinya. Bagaimana saya bisa mengampuni orang ini? Orang ini yang membunuh kakak saya. Orang ini yang menyiksa saya. Sampai saya itu selalu terbayang-bayang apa yang terjadi di dalam kamp penyiksaan. Tapi saat itu dia sadar, kalau dia sudah bersaksi dan berkhotbah soal pengampunan, inilah saatnya dia harus belajar mengampuni. Dia berdoa, Tuhan tolong saya supaya saya bisa mengampuni orang ini. Dia pelan-pelan mengangkat tangannya dan dia menyalami pria tersebut. Salam damai sejahtera, saya sudah mengampuni kamu. Dan pria tersebut akhirnya juga tahu bahwa Corrie pernah ada di dalam kamp penyiksaan. Saat itulah Corrie baru benar-benar tahu dan mengerti artinya pengampunan. Memang sih adik-adik, kita itu tidak ada di kamp penyiksaan seperti itu. Tapi kakak percaya ada saat-saat di mana kita itu pernah merasa sakit hati atau ingat bahwa teman kita itu pernah melakukan sesuatu yang jahat kepada kita, rasanya itu susah sekali maafin dia. Tapi hari ini kita belajar, kalau kita tidak mampu, kita datang kepada Tuhan, kita minta Tuhan tolong dan beri kekuatan supaya kita bisa mengampuni mereka. Ya, hari ini
Kita itu akan belajar ayat hafalan juga, ada dari Matius 6 ayat 14. Adik-adik catat ya ayat hafalannya, Matius 6 ayat 14, Matthew 6 verse 14. Kita baca sama-sama, yang bahasa Indonesia dulu, kemudian bahasa Inggris. Ya. 1, 2, 3. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Matius 6 ayat 14. Nah, yang bahasa Inggrisnya ya. For if you forgive other people when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. Matthew 6 verse 14. Ingat ya, sekarang adik-adik, bahwa Allah kita adalah Allah yang penuh belas kasih, akan mengampuni kita, dan kita harus belajar rendah hati untuk meminta maaf dan mengampuni. Minta kekuatan dari Tuhan untuk memaafkan orang. Ya, sekarang kita tundukkan kepala kita, lipat tangannya, tutup matanya, Kak Novel akan berdoa untuk adik-adik semua. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini Tuhan kami belajar soal pengampunan. Kami belajar bahwa Tuhan Allah adalah Allah yang berbelas kasih dan mengampuni kami. Kami juga belajar bahwa kami harus rendah hati supaya kami juga dapat meminta maaf, meminta ampun atas dosa kami, meminta maaf kepada orang-orang yang sudah kami sakiti. Dan kami juga harus belajar untuk memaafkan sama seperti Tuhan sudah mengampuni dosa kami. Tuhan Yesus, kami tahu kalau kami tidak mampu mengampuni, rasanya sulit untuk mengampuni, biarlah Tuhan berikan kami kekuatan untuk dapat mengampuni, memaafkan orang-orang yang telah menyakiti kami. Tuhan Yesus, hari ini Tuhan kami mau berlutut meminta ampun atas dosa kesalahan kami Tuhan. Biarlah Tuhan mengampuni dan menyucikan kehidupan kami. Dan kami juga mau belajar dari pengampunan Tuhan Yesus untuk mengampuni dan memaafkan orang lain juga. Tuhan Yesus, hari ini Kak Novel mau berdoa untuk adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan ini dan sedang berdoa. Kami berdoa untuk hati mereka Tuhan, biarlah Roh Kudus yang melembutkan hati mereka, sehingga hati yang lembut tersebut bukan hanya dapat belajar untuk rendah hati dan mengampuni, memaafkan, tapi juga hati tersebut dapat diisi terus oleh benih firman yang dapat membentuk dan menggait, mengajar mereka, menuntun mereka di dalam jalan yang benar, di dalam jalan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas pengorbanan-Mu, terima kasih atas pengampunan dosa yang telah Engkau berikan dalam hidup kami. Anugerah-Mu yang melimpah terus-menerus menyertai kehidupan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Berikut art and craft untuk hari ini. Alat dan bahan yang diperlukan. Pertama, sebuah template yang diprint dengan ukuran A4. Kedua, pensil warna. 3, gunting. 4, lem. Cara membuat. Pertama, kita bisa memberikan warna pada seluruh gambar yang ada pada template. Kedua, kita gunting seluruh gambar yang ada pada template. Dan yang ketiga, kita bisa menempelkan sesuai dengan contoh. Hasil art and craft dapat dikirimkan melalui WhatsApp ke 0878863505155. Batas pengiriman sampai dengan hari Sabtu, 7 November 2020. Bagi setiap adik-adik yang mengumpulkan art and craft akan mendapat reward berupa 5 kupon yang dapat ditukar pada bazar akhir tahun. Serta 3 hasil terbaik dari setiap kelas akan diposting ke Instagram Bethlehem Kids. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.